Kalian gak bakal percaya realita pasca banjir bandang di Aceh Tamiang. Banyak mayit bergeletakan dan kondisi kita 4 hari 4 malam tanpa listrik dan tanpa air. Wajar gak sih kalian kalau misalnya lihat kota ini seperti kota zombie? 30 November pagi itu kondisi air sudah mulai surut. Stok makanan dan air kita sudah tidak ada. Ini kita memberanikan diri ke kota. Tahu nggak guys, di sini Kak Ira haru karena ketemu ayah Kak Ira yang memang memaksa untuk mengungsi dengan kondisi jalan yang berlumpur. Kebetulan ayah Kak Ira juga kakinya sakit guys. Pokoknya gitu, lihat ayah Kak Ira udah sampai di depan gang rumah. Itu Kak Ira udah rasa senang sekali. Walaupun itu kita lihat ya guys ya, entah bagaimana makannya, entah bagaimana kondisi bajunya. Setelah memastikan ayah Kak Ira sudah sampai di rumah dan mama juga ada Buya juga. Nah lanjut aja kita lebih bersemangat menyetok makanan. Di sini uang nggak ada artinya guys, karena pasokan makanan sangat-sangat terbatas. Untuk mie instan dijatah, telur, untuk gula, pokoknya semuanya ya rezeki-rezekian gini lah guys. Kak Ira ya kumpulin dari toko ke toko. Ini kita udah dapat mie instan dengan roti juga. Lanjut kita mau cek-cek sampai ke pusat kota. Sebenarnya kalau dibilang orang yang jalan-jalan di jalan ini apakah happy semua? Enggak guys, sebenarnya mereka tuh sedang menyimpan luka. Enggak jarang juga Kak Ira lihat ya guys, orang sambil jalan sambil menangis marah, tapi kondisi rumahnya yang udah nggak ada, puing-puing rumahnya juga hilang. Masih mending kalau misalnya mereng atau roboh. Ini asli terbawa air guys. Di pusat kota kalian bisa lihat ketinggian air itu bisa sampai 3 meter. Jadi satu ruko bagian bawah itu habis. Kalian tahu untuk tahun 2006 yang kami kira itu banjir paling terbesar, nah yang ini bisa 3 kali lipat. Artinya kota Kuala Simpang itu habis tenggelam guys. Untuk pusat perbelanjaan apapun nggak bisa diselamatkan. Makanya makanan di sini yang masih selamat ya untuk toko-toko yang betul-betul di atas bukit. Alhamdulillah kita udah dapat 1 karung goni beras dengan harga ya nggak usah Kak Ira sebutkan, udah pasti lebih mahal. Di sini tahu nggak yang paling dicari orang selain makanan? Iya, lilin. Karena kalau udah tiap malam itu kan rasanya mencekam kali, kita tuh berasa kayak di mana ya. Nah kebetulan alhamdulillah Kak Ira masih ada stok lampu panel surya banyak sekali, karena waktu itu Kak Ira sempat dikirimi beberapa brand. Makanya disitulah di komplek itu Kak Ira yang masih bisa menerangi bagian jalan karena ada lampu panel surya 2. Kondisi ini di bagian Sriwijaya itu habis ya guys ya, rumah-rumah yang terbuat dari papan rata-rata sudah ambruk. Ini di pusat kotanya kalian bisa lihat lumpurnya masih banyak. Jadi kalau yang mau ke bengkel, yang mau cari apapun itu pun nggak ada. Bahkan untuk mobil-mobil ini sudah banyak yang tergenang. Banyak juga yang bertanya sama Kak Ira, Kak Ira apakah benar di Aceh Tamiang itu banyak sekali mayit? Sebelum Kak Ira jelasin ini, Kak Ira mau kasih lihat. Kenapa listrik kita bisa mati sampai sekarang? Bahkan sampai video ini Kak Ira buat udah kurang lebih 2 mingguan ya guys. Itu lampu di Aceh Tamiang enggak hidup sama sekali. Listrik juga selain listrik ya air juga enggak ya guys. Jadi untuk jajaran mobil-mobil ini banyak yang penasaran apakah banyak mayat Kak di dalamnya. Jadi guys jujur aja Kak Ira waktu nyampe di sini tuh terasa kayak bau yang busuk menyengat. Tapi Kak Ira belum bisa pastikan apakah itu bau dari bangkai mayit, manusia atau dari hewan. Ini benar Kak Ira sudah lihat sendiri ya guys, ada beberapa titik yang dimana memang banyak sekali mayit yang terhanyut, terbawa air itu banyak sekali. Makanya kalau ada data yang mengatakan korban jiwa itu cuma 56, Kak Ira tuh nggak percaya. Banyak berita yang sudah beredar itu kalau dikumpulkan mayit itu udah banyak sekali guys. Ada yang sampai 1 truk itu harus dikuburkan secara massal dengan kondisi yang tidak layak. Kalau dibilang bencana ini lebih parah dari tsunami, begini ya guys ya. Kalau air tsunami itu misalnya air sudah sekali jalan habis, sudah surut, nah tinggal orang datang aja membantu mengevakuasi, membantu menggeser apalah ya istilahnya perbaikan dan pemulihan. Tapi kalau ini kita mau pemulihan, mau mengevakuasi mayit aja nggak bisa karena mayit, barang-barang semuanya terendam dengan lumpur. Sebagai bukti di sini Kak Ira bilang ya guys ya, Kak Ira nggak sengaja waktu ngerekord seperti ini tuh udah rasanya pilu. Ditambah lagi di ujung sana itu Kak Ira ada lihat ternyata ada mayit yang sedang dievakuasi. Seharusnya baru kifayah itu harus kita tunaikan, tapi seperti ini apapun nggak bisa guys ya. Makanya ya guys ya, kalau kalian bilang kayak nggak layak lah, nggak etis lah kalau dibilang kota zombie. Bukan Kak Ira yang bilang ya guys ya. Setiap influencer kota, semua artis-artis yang datang sini tuh lihat kondisi Aceh Tamiang itu pada nggak nyangka bisa semencekam ini. Nah jadi karena tanggal 30 November ini, jujur untuk mobil belum bisa dilewati guys. Ini Kak Ira nekat aja melintas. Tahu nggak hal yang terjadi? Iya, Kak Ira mobilnya mogok ya, karena bukan mogok mesinnya mati tapi bannya bocor.
Ternyata di bagian jalan-jalan ini masih banyak seng-seng, kaca-kaca, puing-puing bangunan yang belum dibersihkan. Di sini tuh banjir tuh mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih banyak bersyukur, guys. Karena bagaimanapun kalau ditanya rumahku sudah habis, usahaku sudah habis, bukan satu orang mengalami tapi semuanya. Tapi yakinlah ujian itu Allah sudah tahu untuk kemampuan kita. Jadi ujian yang datang ke kita itu karena kita termasuk manusia-manusia pilihan yang kuat. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, orang sudah pada berebut makanan. Dan Kak Ira nggak bisa bilang kalau penjaraan ini tidak bisa dipungkiri. Besok Kak Ira upload lagi untuk lintasan di bagian Karangbaru sampai ke Kota Langsa. Karena banjir bandang ini benar-benar merata sampai ke Aceh Timur, guys. Nah, kalian bisa lihat ya, jalannya masih berlumpur, susah sekali kita lewati, bahkan sampai ke Langsa yang seharusnya cuman 1 jam, ini bisa sampai 3 jam. Sekali lagi Kak Ira bilang, kenapa dikatakan kota zombie? Kalian bayangkan aja kalau kalian tinggal di sini sudah 4 hari, 4 malam gak ada air dan gak ada listrik, gak ada makanan. Apa yang kalian lakukan? Bahkan sampai sekarang Kak Ira membuat video ini sudah 2 minggu listrik dan kondisi air nggak ada. Kita sampai berebut air kemanapun, mandi juga enggak, minum di jatah, pipis juga, aduh. Jadi kalian yang mengatakan mencerca kenapa dibilang kota zombie, kami juga menuntut supaya untuk kondisi banjir ini ditetapkan sebagai bencana nasional agar segera terpulihkan ini kondisi Aceh Tamiang ya guys. Karena selama ini pemerintah seperti tutup mata. Jadi kalian buat teman-teman yang sudah mengatakan kenapa sih harus dibilang kota zombie? Ya udah, kalian bisa lihat sendiri bagaimana semencekam apakah kota Aceh Tamiang ini pasca banjir bandang.